Bisa kah? Belum, belum Pak. Belum ya? Belum. Masih radio mengaji. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Bab al-wudu mimma ghayyara an-nar. Sudah leh. 17 bervolumen. Oh iya. Bab pada menyatakan air sembahyang daripada daging unta. Artinya bab orang berwudu berarti makan daging unta. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah pula hadis yang menerangkan orang yang makan daging unta wajiblah ia mengambil air sembahyang, yakni batal air sembahyang dengan sebab memakannya. Maka inilah satu hadisnya dikeluarkan oleh Tirmidzi demikian bunyinya. Anil Bara bin Azibin qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wudu'i minal luhumi il ibil. Ya, boleh. Diriwayatkan daripada Bara bin Azib, katanya ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wudhu dari sebab memakan daging unta, adakah batal air sembahyang karena memakannya, dan mewajibkan mengambil air sembahyang apakah anak sembahyang? Faqala, maka dijawab tawaddahu minha, ujar Nabi, hendaklah mengambil wudhu sekalian kamu dari sebab memakannya. Wasu'ila, katakan lawan tadi le anil wudu'i minal luhumil ghanam, faqala la tawadda'u minha. Sahih. Dan ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wudu daripada sebab makan daging biri-biri pula, maka sabdanya jangan mengambil air sembahyang sekalian kamu dari sebab memakannya, yakni tiada batal wudu dengan sebab memakan daging biri-biri. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Sumrah dan Asyad bin Khadir. Kata Ibnu Arabi, dan hadis daging unta itu sahih, lagi zahir, lagi masyhur. Nah, jadi datang hadis lawan kita lah bahwa Nabi bila memakan daging unta maka wudhunya batal, wajib wudhu bilang-bilang kesembahyang. Tapi bila daging biri-biri kada batal. Kayak apa syarahnya? Keterangannya wudhu makan daging unta dan hukumnya. Jadi hadisnya ya kalau kita mendengar hadisnya ya makan daging unta batal wudhu, daging biri-biri kada. Kata Nawawi, maka telah bersalahan ulama pada memakan daging unta. Nah, ada khilaf ya Allah, ajar Imam Nawawi kan ulama kita ya Allah. Maka berjalan kebanyakan ulama bahwa sanya tiada batal wudu. Nah, kenapa jadi kalau mensyarahkan jadi kada batal wudu? Setengah daripada mereka itu yang berjalan kepada khulafa Rasyidun Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali dan Abdullah ibnu Mas'ud dan Abi ibnu Ka'ab dan Ibnu Abbas dan Abu Darda dan Abu Talha dan Amir dan Rabi'ah dan Abu Umamah dan Jumhur at-Tabi'in dan Malik dan Abu Hanifah dan Syafi'i dan ashab mereka itu. Jadi banyaklah rata-rata ulama kita berkataan ngambil apa? Ada ngambilnya kah? Oh, Ada ngambilnya kah? tuh dicari akan arman gitu teh. Oh,
Ini kan ada jualan sih, Bil. Enak ya? Oh, kayak kantang-kantang deh ya. Ini ya ada nasi gorengnya langsung. Oh, nasi goreng. Tapi itu banyak itu loh. Oh, minuman banyaknya nih. Minuman gitu. Oh, nang itu kan tidak nang kayak akhirnya. Takutnya sekarang harus ini. Ya, ya, ya. Ayo nggak kalau aja kita ada menyediakan ya. Apa? Kalau kan ada sini menyediakan. Ya, ya. Mungkin kalau dari sini jadi dipakai aja, enggak berarti tempat kami. Iya, ya. Amin. Biasanya barakah bang bila dibacakan hadis di rumah tuh tiap hari dia membaca hadis, dia sebutin hadis bacakan sampai 41 malam 41 hari barakah rumah. Di rumah tiap hari dibacakan hadis, dia mendengarkan bini kah, anak kah, dan sanak kah, rumah kah, apa kah, sebutin hadis bacakan itu kena bacakan ulang hadis barakah. Apalagi yang kita bacain di sini berapa malam tuh kita nih? Tiga kali malam lah. Orang mendengar hadis saja dia siapa aja sumpahnya hati senang. Hadis itu dibacakan fadilahnya. Kayak apa nah hati orang itu isinya hadis sendiri. Nah hendak aja gembira. Kalau kita bacanya baca harus benar, karena kalau baca harus benar kita kerja makan. Jadi katanya baca warat, baca warat tuh ada nama mustamianya mendengarkan. Bendera kita baca penyaring kita dengarkan di rumah tuh. 41 hari berapa Ramadan keluar makan. Orang itu pada dipadahakan lapang hati, tenang hati. Amun kadainya menerima ujian Tuhan tuh lalu tak kerihing. Karena kan di dalam Quran bahwa inna awliya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nama orang itu kalau takutan tuh apa? Janjinya Allah dan janjinya Rasul tuh nama Allah mereka itu pada gentar lawan kehidupan. Gue banyaknya tiduran di sini. Iya, nama makannya. Tapi makan Harusnya gorengan. ada apa? Jadi daging unta itu bila kita membaca hadis saja biar maka mesti kita menangkap bahwa memakan daging unta itu batal wudu. Iyalah. Maka zaman kita sekarang itu rame orang one day one hadis, one day one juz jadilah. Satu hari satu hadis. Cuman ada basyarah orang membaca hadis tadi itu. Lalu tak baca hadis bila makan daging unta batal wudu. Tuh lakai ka makah. Mbah tolak ka makah makan daging unta batal. Kada tahu bahwa ada khilaf tentang hukum nang demikian itu. Maka wah ini tolak haji pian umrah tuh nyaman bener. Kada beda duitan tolak sudah. Mencari 10 orang, 5 orang nyenah akun 4 ulah ya. Agama nang jual. Iyalah. Agama dijual. Siapa yang menjual agama? Ulamanya. Promo. Karenanya sudah beri sinaran, beri jamaah lalu membawa. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Agama jangan dijual dengan harga yang murah. Artinya kadang-kadang ditukari agamanya dunia ini murah berapa. Nah jadi Jasidin sini kembali kepada hadis tadi bahwasanya Jasidin khilaf tentang masalah batal atau tidaknya wudhu ketika memakan daging unta. Nah, khilaf yang pertama memadahkan pada batal wudhu, dan ini jalannya para khulafaur rasyidin termasuk Imam Syafi'i kita pada memadahkan makan daging unta itu batal.
Berarti kasih kita berpegang leh. Cuman ada nama pegang batal kalau membaca zahirnya hadis kayak ini, muatannya hadis tadi kayak ini. Dan telah berjalan kepada batal wudu dengannya oleh Ahmad bin Hambal dan Ishaq dan Rahawiyah dan Yahya Ibnu Yahya dan Abu Bakar bin Al-Munzir dan Ibnu Khuzaimah, dan memilih akan dia oleh Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi, dan dihikayatkan daripada ashabul hadis semata-mata, dan dihikayatkan daripada jamaah daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan telah mengambil hujjah akan sekalian orang ini dengan hadis seperti di dalam Muslim dan hadis Al-Bara'ah ibni Azib di dalam masalah 307 itu kata Ibnu Hambal rahimahullah ta'ala dan Ishaq dan Rawahiyah telah sah daripada Nabi SAW pada ini dua hadis, ialah hadis Jabir bin hadis Bara'ah bin Azib, dan mazhab yang mengatakan batal air sembahyang daripada sebab makan daging itu lebih kuat dalilnya. Jujur juga ya kalau hadisnya sahih lah teh. Pas saja Imam Ahmad bin Hambal dan Baihaqi memegang akan dalil ini, dan jika adalah jumhur atas menyalahinya sekalipun. Dan sungguhnya telah menjawab oleh jumhur daripada ini hadis dengan sebab Jabir adalah akhir dua pekerjaan daripada Rasulullah SAW meninggalkan wudhu daripada sebab memakan yang disentuh api, tetapi hadis meninggalkan wudhu daripada sebab makan yang disentuh api itu am, dan hadis suruh mengambil air sembahyang daripada sebab makan daging unta itu khas, dan berulang khas nah kalau nang am tadi, nah hadis nang, nah jadi hadisnya ini ujar Imam Ahmad bin Hambal, ini hadisnya khas, memang menyatakan bahwa makan daging unta itu batal. Yalah. Adapun daripada Imam Syafi'i berpegang kepada hadis yang memakan makanan yang dimasak lawan api, jar Nabi kada batal. Cuman hadisnya umum, unta tuh kan dimakan mesti dimasak loh. Sesuatu yang dimasak, jar Nabi kada batal. Unta itu dimasak, hanya dimakan. Kalau ujar Imam Syafi'i, ujar nang sahabat empat memadahakan bahwa makan daging unta batal, maka bertentangan ninya lawan hadis nang memakan nang dimasak lawan api. Disitulah daripada pegangan Imam Syafi'i memadahakan makan daging unta batal. Adapun ujar Imam Ahmad bin Hambal batal karena hadisnya ini khas khusus. Tidak batal. Jadi terserah kita hendak berpegang di mana. Cuman kita Imam Syafi'i megang yang kada batal. Kalau kita Makkah ya kalau amin. Ya kalau Makkah bersaat jangan mati kalau kita ya kalau kecuali berangkat ke Makkah sempurna ukun Islam kita ya kalau. Habis sudah. Bab wudu mimmat zakri. Zikir, ya kah? Zikirnya zakar. Zakar kalau saya. Arah berisnya ini Ya kalah. Jadi harus minum kopi dulu supaya larang juga hati. Yang langsung. Terus ini ada kopi lah deh. Pesan bahasa lo. Sambil dimakan biar makannya. Ada soalan kah? Sambil dimakan biar pasti makannya.
pada menyatakan mengambil wudhu dari sebab menyentuh zakar. Nang zakar itu nang mana gelang leh. Ada kata misalkan leh, kita dengar kata. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sudah masyhur pada pengetahuan umum menyentuh zakar dengan tapak tangan itu membatalkan ayat sembahyang. Maka dalil daripada hadis Nabi akan kenyataan yang demikian itu ialah telah didatangkan oleh Tirmidzi demikian bunyinya an Busrata bin Safwan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu juaile man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawad. Diriwayatkan daripada Busrah binti Safwan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa menyentuh ia akan zakarnya, maka janganlah ia sembahyang hingga mengambil wudhu. Ya, kata Abu Isa, dan pada hadis ini, pada bab ini adalah riwayat daripada Ummu Habibah dan Abi Ayyub dan Abi Hurairah dan Arwiyah binti Anis dan Aisyah dan Jabir dan Zaid bin Khalid bin Abdullah bin Umar. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Nah, keterangannya, syarahnya, air sembahyang menyentuh zakar dan fardi dan hukumnya. Kata Syafi'i di dalam Al-Um, soalnya melihat kitab Al-Um, ya, Imam Syafi'i. Kemudian daripada sudah didatangkan beberapa hadis Nabi dengan sanadnya, dan apabila menjamah seorang dengan tapak tangannya kepada zakarnya yang tiada antaranya dan antara zakarnya binting lapik, niscaya wajib atasnya wudhu. Kata Syafi'i, dan sama ada dengan sengaja atau tiada sengaja, karena bahwasanya tiap-tiap barang yang mewajibkan wudhu dengan sengaja niscaya wajiblah ia dengan ketiadaan sengaja. Dan sama ada ia menyentuh sedikit atau banyak. Tadi Imam Syafi'i dengan hadis ini, maka buhan Wahabi itu dia ada batal menyentuh zakar karena sama-sama kulit giginya. Kenapa jadi batal? Nah, di sini ada kisahnya lah. Menyentuh jubir atau faras batalkah wudhu? Jubir tahu lah jubir. Nang belum babini udah tahu apa? Rasakan lo. Atau gimana? Tahu lah ya. Kalau tahu nih. Ada tahu aja lah. Masa menggembirakan. Ini kan tahu. Terus lah. Di dalam Al-Qur'an, jikalau menyentuh seorang akan jubirnya atau menyentuh akan paras istrinya atau jubirnya dengan tapak tangan yang tiada berlapik, niscaya batal air sembahyangnya. Atau menyentuh ia akan jubir budak-budak, wajib juga ke atasnya mengambil wudhu. Adapun jika menyentuh zakarnya dengan belakang tangan atau lengan atau sesuatu yang bukan tapak tangan, niscaya tiada mewajibkan mengambil air sembahyang. Nang aram zakar itu nama gerak. Nang zakar apa? Nang zakar nama zakar. Iya. Ya tangannya. Kepala aja. Sabat tangan, sabat tangan. Sabat tangan itu lah. Kalau nang bijinya bang. Lain lah. Ini. Sampai kerja. Sabat tangan itu lah zakarnya ya kalau. Oke. Nah kalau nang jubir saya jadi pang
Kalau tahu lagi ulun jubir mana? Amun orang sudah berbini itu ada, amun orang yang sudah berlaki ada, bila nang belum ada juga, cuman ada halus gitu. Nah, bibir itu namanya. Ini jamaah lah. Nah, apa ya leh? Nang kabibirnya itu nah. Kenapa ya? Ya aku mengisah leh. Gambar. Nang kanan kiri itu nah ada kalanya. Kanan kirinya, geliwirnya kan juga nang geliwirnya ya itu. Nah, ada tahan. Itu sudah bunyi biar orang tahu ya. Tapi udah kali kita juga jamban. Nah, itulah intinya ya, kalau Bibirnya lain. ya bibir lah ya. Ya, Lain. kalau bibir ya kalau nang kita nang libernya itu nah. Oke. Ini kan melebarnya tuh keluar tuh kan. Amun sudah beenakan tuh biasanya nang sudah balaki itu ada. Amun nang belum ini masih rapat kayak ini. Jadinya Masih di dalam. masih di dalam, tapi bila sudah nang itu kan keluar nang Oke. bibirnya itu tuh. Iya, iya. Nah, nang menyentuh nang bibirnya itu tuh batal tuh. Nah, tahu aja kalau sudah maksudnya kayak itu. Jakarta Papua Bina udah nyambet pian ulang. Ini mulai rumah. Nah, jadi keduanya batal. Walau nanti Jepang mengatakan lagi bini ya. Kemudian menyatu buah palir dan lain daripada zakar, kata Syafi'i, maka jika seorang itu menyentuh itu lirang ini nah telapak tangannya nyentuh lah. Nah, ada putihnya nih lah. Nah, bila nanti kahirangnya ini nah ada menyentuh makanya. Nah, bila kanan yang putihnya nih nah itu namanya masak tadi, menyentuh. Nah, kata Syafi'i, maka jika seorang itu menyentuh, ia akan dua buah palingnya atau dua papan pungkurnya atau dua lututnya, dan tiada menyentuh, ia akan zakarnya tiada wajib atas atau tubuhnya. Artinya yang lain daripada zakar ada membatalkan. Sama ada menyentuh, ia akan yang demikian itu daripada orang yang hidup atau orang mati. Nah, memandi jenazah. Nah, makanya memandi jenazah itu tuh sunnah kita berwudu. Dan ketika kita menyentuh daripada kemaluannya itu, lalu pakai sarung tangan. Malah memandi jenazah itu mukawa seikungan masih ingat kalau sarung tangan kalau gitu tangan. Kalau kada menyentuh kemaluannya tadi. Nah, masalah menyentuh zakar dan jubir dan paras binatang batal lah wudu. Ayo main kucing. Bisa ya kalau kalimut ayam dijupai. Ya Allah. Kata Syafi'i, jika menyentuh seorang daripada zakar dan jubir dan paras daripada binatang, tiada mewajibkan wudu, yakni tiada batal wudu. Dari pihak bahwa segala anak Adam itu bagi mereka itu hormat. Nah, ini alasannya lah. Kalau orang Wahabi kita semua berpandirnya menakuni ke kita. Kenapa aja menyentuh zakar itu batal? Makanya sama-sama daripada kulit kita juga, daripada badan kita juga. Jawabannya ini, sebab anak Adam itu memiliki kehormatan. Nah, dan bukti Allah memberikan kehormatan kepada anak Adam itu kemaluan itu pada sembarangan menjapai. Bila menjapai batal. Nah, hatta itu kekanakan. Dan atas mereka itu ta'abbudan. Nah, tanda bahwa seorang hamba dan tiada bagi segala binatang dan tiada badannya itu seumpama manusia. Seumpama manusia itu apa? Dia siluman lah, cuma ada banget ada silumannya Allah. Orangnya mirip manusia, cuma ada manusia juga kayak ware apa manusia jadi-jadian dia umpama juga ya kalau lain bincong tapi manusia juga biar kalau aja menyentuh atau nggak tahu ya Allah. Nah, walhasil bentuk penghormatan yang Allah berikan kepada manusia, kepada anak Adam
kada sembarangan orang boleh mencapai daripada kemaluan laki-laki atau perempuan tadi. Tandanya Allah memuliakan atau memberi kehormatan kepada marwah kepada manusia tadi, siapa nang berwudu batal wudunya tadi. Jadi bila ditakoni orang kenapa jadi batal, maka sama-sama kau lihat sebab Tuhan menurunkan syariat kepada baginda Nabi dalam bentuk tahrim lil insan, menghormati manusia. Menyentuh zakar faras tiadakah batal wudhu perempuan, kata Syafi'i, dan tiap-tiap barang yang aku katakan batal wudhu laki-laki dengan sebabnya dan wajib atasnya wudhu, niscaya wajib atas perempuan pula apabila perempuan itu menyentuh farjinya atau menyentuh zakar suaminya. Tetapi hukum laki-laki juga tiada berlainan, karena telah datang hadis daripada Aisyah, katanya apabila menyentuh perempuan akan farjinya niscaya mengambil air sembahnya. Binian menyentuh ampunnya seorang, lakian menyentuh ampunnya seorang, binian menyentuh ampun lakinya, laki menyentuh ampun bininya, atau lakian menyentuh ampun lakian kawannya juga. Ya Allah, musil namanya lah pun kawan di Jepang. Ada tuh, ada. Berkisah sedikit biar. Jadi di tentaranya lah biar nangaran kawan tadi, ngaran ada senior junior biar. Jadi hendak emang jadi junior tadi. Jadi junior tadi itu dihukum budu dua masuk ke dalam kamar. Nah, nang seikung mau masuk ke nang seikung, nasi kuku masuk ke nang seikung sampai keluar. Bila kada keluar aja dipukulin. Lawas berjam-jam udah keluar aja hancur dah dunia. Lah, coba cek aja wudhu tuh batal di dua kalau wudhunya. Kalau ada mencapai tadi kah? Ampun kawan. Sambil makan ya. Jangan suruh tuntung makan nih ya. Jangan boleh makan nih. Tuntung kita boleh belikan aja lagi. Nah, dua hadis kalau sudah. Kita sampai sini ada takon-takon kan? Set. Ya. Kalau di sini kan hadisnya tadi menyentuh. Ya. Kalau yang disentuhnya bagaimana, Ustaz? Betul juga. Sama hukumnya yang menyentuh lawan yang disentuh. Sama. Nang disentuh lah. Nggih. Nang disentuh. Amun lakian sama lakian jepai kan ada betalinya. Mau bini nyentuh. Ada nih maksud zakar tadi. Contoh, Nggih. si B lakian B lakian, Nggih. sama lakian AB. Si B ini bodoh Nggih. menjapai tampun lakian tentang Nggih. si A tadi tuh. Si A tadi kan betal, Yang dijapai. nang dijapai. Nggih. Nang B jadi menjapai betal. Nggih. Kecuali si B nya nih bibinian Nggih. menjapai. Kata binian tadi batal, nang dijapai tadi batal juga. Nggih. Bukan sebab karena zakarnya disentuh, tapi sebab kulit bertemu kulit. Nggih. Batalnya di situ. Kalau lagi yang binian kan kulit sudah batal, apalagi menjapai sama aja juga. Apalagi ya kalau Ini sesama lakian menjapai yang bunuh lakian tadi. nah nang dibatalkan Tuhan itu nang menyentuh. Nggih. Kalau nang disentuh pada bisa. Ya Allah, Nggih. kecuali kita mau habis kena selanjutnya. Kan ya hadisnya Allah ya Allah. Cuma mau hadis di sini nang menyentuh batal. Nggih. Nang disentuh kayak apa? Semua tidak Namun balon. menyentuh binian kan menyentuhnya nah batal. Nah sentuh lain jenis kan batal berdua. Ya. Namun lakian sama lakian ya kalau. Nggih, misalnya bersuai anak begitu kami. Iya. Batuhi anak kami. Nggih. Ya kalau Nggih. betal kita. Nggih. Kan besok. Atau membasuhi orang giring. Ada misalkan di rumah sakit itu kan ada perawat akan membasuhi membasuh kemaluan pasien. Nggih. Perawatnya lakian, pasiennya lakian. Pasiennya ini berwudu udah umpamanya. Kalau menjapai umpamanya ya kalau anak membersihi aja menyergiat ya kalau japainya ada belapik batal wudu nang menyentuh tadi. Nggih. Nang disentuh ada batal.
berarti aman aja. Karena apa aja jadi kada batal? Karena ampuninya nah pilih jihakan. Sedangkan ngampuninya diberi kehormatan oleh Allah. Jadi jangan sembarangan menyentuh. Karena kan bentuk tahrim dari Allah. Iya. Malah nang disentuh tadi berapa? Ada apa lagi? Kalau ini Biar ada nyamuk ya kalau. Ada lagi kah? Tak makan. Belum bisa aja ada lah. sudah Bisa. Oi. Aja nanti lah. Sering dengar belum lah? sama-sama dia tadi. Iyalah. Sama. Ada lagi tuh soalan. Maaf Ustaz, Iya. ini kan berarti intinya batakan itu kan yang kepalanya ya, kepala Sebetangan. sebetangan. Tinggi. Sebetangan. Jangan kepalanya aja. Kepala itu kan sisa ulang. Nang masuk pada Kalau ini masuk. belum bersunat. Iya. Ini belum bersunat kan ada kepalanya. Oke. Masih ada kaliwirnya ujung gitu. Oke. Itu termasuk zakar. Kalau bisa kepala tuh nang masuk. Mandi wajib ke mana wajib lah. Ya. Nah, itu sebetangan. Biar ada yang bertakon kah kalau batangnya dua ya Pak seperti dia. Ada apa jikang? Oleh sapi. Berarti maaf ini Ya. dalam keterangan yang lain lu pernah dengar kan katanya kepalanya aja. Kalau zakar itu sebetangan, jadi termasuk kepalanya. Nah, cuman buah zakarnya itu nang ada batal. Bulunya ada batal juga. Iya. Jadi tahrimnya itu penghormatannya yang diberikan oleh Allah sebetangan dia. Itu kita yang masuk daripada ijma' jumhur ulama Imam Syafi'i tadi. Kalau misalkan ada yang madahkan kepalanya aja di dalam kitab kita ada keterangan di sini. Cuman di dalam Imam Syafi'i memadahkan itu zakar itu batangnya, biji ada tak masuk. Nggak kelainan maksud kan ada beberapa kasus tuh yang ada kelamin dua ya gede lakin dunia itu kalau duanya itu Sama itu fungsa aja ya kalau telah tetap diberi kehormatan oleh Allah. Siapa namanya itu daripada keduanya, salah satu daripada keduanya batal. Ampun ini aja menyentuh batal. Gitu. tapi kalau berubah kita batas kita Kok yang berubah tuh jatai Laki yang berubah jadi jadi-jadian tadi. Iya benar. Dan berpakaian khunsa itu biar tergantung jiwanya, nilainya. Khunsa nang tujuan adalah bila inya itu tertarik lawan lelakian, maka inya wajib menutup aurat sekalian badannya tadi kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti bibilian inya. Tapi bila inya tertarik lawan bibilian, maka nah berfungsi berarti nang pakaiannya dah, maka berpakaian sebagaimana mestinya lelakian. Dan itu kata pada dustakan rasa hatinya tertarik lawan siapa kan si Allah. Lain yang jadi-jadian itu sebutin intinya bisa cuman hendak jadi biniannya. Pasti haram tuh berdosa seumur hidup dosanya. Jadi itu batleh untuk lain kisah. itu yang nyentuh ya maksudnya kan misalnya lakian nih berubah jadi binian Haram.
yang kita menyentuhnya batal aja kan karena jadi Ada sama laki-laki. lakian sama laki Kalau sudah laki-laki batal. dia Sudah batal. Kecuali nang khunsa bujuran. hmm. Kalau khunsa bujuran lalu ini ada hasad kepada lelakian. Nang lelakian kemaluan lakian itu kan berfungsi. Iya, nang berfungsi kemaluan biniannya aja dan dia punya hasad kepada lelakian, maka waktu itu berpakaian binian nyentuh batal lah. Ini binian. Kulit telah mun kemaluan kan mesti batal langsung. Banjir. Banjir aja kata jual lakian itu kebanyakan tuh ada Banjir bujuran. ada kan Kebanjiran. banjir ya pakaian lakian itu deh Iya. cuma kayak pernah lakian tuh kita kayak lagi dengan siapa atau Nah. ini biasa aja Itu bibinian nih yang harus pakaian binian. Makanya ketika orang tuh diisi anak unta itu mama abahnya harus alim, harus bertakun lawan tuan guru ini anak kemana ulun akan pakaian. Mungkin ketika ini masih kecil itu disuruh kamu buat itu biasanya berpakaian umum. Pakaian umum ini malah laki kada, bini kada, biasa-biasa aja nya ada baju nang lakian kalau dipakai biar kalau pakai. Ada baju nang kayak itu nang di kita. Kayaknya arah makin hari makin tahun itu kelihatan perubahannya udah dari segi bermainnya, dari segi tingkah lakunya ke arah bibinian ke arah lakian. Nah, bila sudah ke arah bibinian ya, maka mulai kita kenalkan tentang bibinian. Bilanya ke arah lelakian, maka kita akan lakian. Nah, cuman kadang itu bisa juga berubah ketika ini menjelang, ketika ini sudah badai atau ada hasad lawan orang lain. Nah, ini kawa berubah untuk ganti pakaian terpilih. Karena ini akan ditetapkan hukum itu ketika ini itu memiliki hasad lawan siapa. Nah, detailnya lanjutkan pertanyaan dia kak. Ih, tapi minta kau sama jadi teh. Ini lanjutannya panjang bener. Ada jen. Kita takut-takut. Usainya teh. Bon, seperti yang hadis lagi lah. Ini dari takut. Kita baca dulu. Namanya kasatam kita. Akhir gue. Bab meninggalkan mengambil air sembahyang daripada menyentuh zakar. Nah, ada batal wudhu, ada kewuduan. Nah, ada tulisannya. Tadi kita kisah batal lah. Telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis tiada batal air sembahyang dari sebab menyentuh zakar, demikian bunyinya. Nah, ini dipegang Imam Wahabi. Diriwayatkan daripada diriwayatkan mana tadi riwayatnya air sembahyang dari sebab menyentuh zakar. Antal ibn Aliyin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa hal huwa illa mudaghatun minhu aw bid'atun minhu. Diriwayatkan daripada Talib ibn Ali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, dan bukankah zakar itu melainkan ialah sekutul daging daripada tubuh atau segumpal daging daripadanya, maka jika sekiranya batal wudu dengan sebab menyentuhnya, niscaya batal pula menyentuh di mana-mana tubuh. Paslah kalau kita tadi yang lah. Cuma kenapa Imam Syafi'i kada mengikuti yang ini? Kita kisah. Kata Abu Isa, dan pada bab ini adalah ada riwayat daripada Abu Umamah, dan sungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan seorang daripada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setengah daripada tabi'in bahwasanya mereka itu tiada memikirkan batal wudu dari sebab menyentuh zakar, dan ialah kaul ahli Kufah dan Ibnu Mubarak. Jadi orang kada membahas nilah aja, kada memikirkan masalah batal wudu. Masalah 7 masalah menyentuh zakar terkumpul. Yang pertamanya, telah bersalahan ulama pada masalah ini atas 4 kaul. Ajak nih. Ada 7 masalah. Yang pertama itu ada 4 pendapat. Nah, ramailah. Yang pertama, kada batal wudu menyentuh zakar. Nang kedua, batal wudu menyentuh zakar. Nang ketiga, sunnah wudu sebab menyentuh zakar.
Nang keempat, wajib atasnya wudhu jika disentuhnya dengan ingin sengaja. 4 kaulnya. Yang pertama. Nang kedua, pada menguatkan segala kaul yang keempat. Pahamlah. Tadi 7 masalah. Oke. 7 masalah tadi. Nang pertama ada 4 kaul. Di antara 4 kaul nang keempat memadahkan wajib atasnya wudhu bila sengaja menjapai. Kaul nang keempat ini ada nang menguatakan. Pada menguatkan segala kaul yang 4 itu. Adapun kaul yang mengatakan tiada batal wudhu dengan sebab penyentuh zakar itu, maka dipegangi ia dengan hadis Qais bin Talaq di dalam masalah 216 tadi. Dan karena bahwasanya ialah satu anggota daripada badan, maka tiadalah wajib dengan sebab menyentuhnya seperti hukum sekalian badan juga. Dan adapun orang yang berkata batal wudhu dengan sebab menyentuh zakar itu dengan berpegang kepada hadis beserta hadis Busrah tadilah di dalam masalah 3.9 dan bermula suruh Nabi padanya itu ditanggungkan semata-mata atas wajib. Dan adapun orang yang berkata sunat wudhu apakah menyentuh zakar itu, maka menilik ia akan bahwasanya menanggung akan suruh Nabi pada hadis Busrah itu atas suruh sunnah juga. Nang kedua lah, pendapat nang kedua tadilah menerangkan tentang 4 kaul ini. Yang ketiga masalahnya tadi telah berkata ulama Maliki, bermula hadis-hadis kita lebih sahih pada isnadnya daripada 6 jalan. Nang pertama kata Bukhari dan Nasai dan Yahya dan Mu'in, bermula yang lebih asah suatu daripada bab ini ialah hadis Busrah, dan telah mengesahkan oleh Ahmad akan hadis Ummu Habibah, dan mengesahkan oleh Ibnu Sakan akan hadis Abi Hurairah. Kata Ahmad bin Ali bin Yahya bin Madani, bermula Qais bin Talaq itu tiada orang ambil hujjah dengan hadisnya. Yang kedua, bahwasanya hadis kita lebih banyak diriwayatnya karena bahwasanya menukil akan dia oleh jamaah daripada sahabat. Dan hadis orang yang mengatakan tiada batal wudu menyentuh zakar itu nukilnya seorang aja. Nang pertama tadilah 4 kaul. Masalah nang kedua membahas tentang alasannya kenapa jadi nang memadahkan ini batal wudu, ini kada batal wudu, ini sunat wudu, ini wajib wudu, ya kah? Nang ketiga masalah sanadnya. Nah, nang memadahkan batal wudu itu jalur daripada hadisnya itu banyak, termasuk Bukhari dan Nasai. Adapun nang jalur kedua itu di sini seorang aja jalurnya. Nah, nang ketiga bahwasanya hadis kita meriwayatkan dia oleh Abu Hurairah dan ianya telah bersalahan furu' Khaybar, dan telah meriwayatkan dia oleh Busrah, dan ialah telah masuk Islam tahun 6 Mekah, Fathul Makkiyah, dan Talaq dan bin Ali telah menjadi utusan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendengar daripadanya akan tiada batal air sembahyang menyentuh zakar itu pada awal Islam orang. Yang keempat, segala hadis kita lebih sejahtera bagi ibadat. Yang kelima, muhtamil hadis orang yang mengatakan tiada batal wudu menyentuh zakar ini maksudnya berlapis, dan ialah yang zahir daripada hal orang yang ketika sembahyang. Yang keenam, bahwasanya hadis kita memberi faidah karena bahwasanya memindah ia akal seorang daripada satu ibadat kepada satu ibadat, dan hadis mereka itu tiada memberi faidah suatu karena menafikan asal. Nah, jadilah tak kuat nang batal wudu juga.
Nang pertama jalur hadisnya kuat. Nang kedua ujar sidin bahwasanya nang meriwayatkan Talak bin Ali ini Jasidin lawas sudah masuk Islamnya berbanding kada nang Talak bin Ali tadi tuh hanya saja nang madahkan bata apa ya kah kada bata ludo ya kalau hanya saja ya kalau terus ada di dalam tahun menang Mekah dan Talak bin Ali menjadi utusan dan mendengar daripada dan sembahyang itu zakir itu pada awal Islam aja. Nah, pada awal Islam. Artinya nang apa nih? Nang Talak nih jauh sudah ya kalau kabarnya awal masuk Islam. Nah, menyentuh zakir itu kada batal. Tapi kasini masuk kepada Futul Makkiyah lalu batal wudu. Nah, buswah tadi itu mendengar kabar tentang Nabi batal wudu. Kenapa jadi awal Islam itu Nabi kada fokus belum terhadap hukum hakam syara. Di Mekah itu Nabi fokus terhadap tauhid. Di Mekah itu Nabi 12 tahun di Mekah Nabi syiar itu tauhid. Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah itu Nabi fokus terhadap syiar agama hukum. Nah, lalu si Busrah tadi itu sahabat Nabi ini, Sidin kan meriwayatkan Busrah ini setelah Sidin masuk Islam tahun menangnya Makkah Futul Makkiyah. Jadi setelah hijrahnya Madinah kembali Sidin ke Makkah, itu syiar Nabi tentang hukum itu khalas habis sudah. Tamam sudah sempurna, sudah inna dina indallahi Islam ketika itu. Jadi Sidin memadahkan batal wudu sesuai dengan hadis Nabi itu sudah sempurna Islam. Sedangkan nang si Talak tadi itu masih awal-awal Islam, yang mana itu masih ada perubahan tentang hukum hakam agama Allah, karena sih belum hijrah lagi daripada Madinah tadi. Nah, jadi kita melihat daripada sejarah itu, maka lebih kuat Busrah ini daripada Talak tadi. Kenapa? Busrah ini sudah kesempurnaan Islam, sedangkan Talak tadi belum lagi sempurna Islam, karena masih zaman tauhidan Nabi mengajar di kota Mekah tadi. Itu dua sudah mengatakan tadi kan Bukhari sudah ya kalau yang kedua menangnya Mekah. Nang ketiga, nang keempat Presiden bahwasanya lebih selamat kita di ibadat. Artinya ibaratnya mendahkan kada batal umpamanya. Pas itu sudah dinasah umumnya oleh Nabi, dimansuh oleh Nabi bahwa batal wudu, kan selamat kita. Tapi misalkan jujur juga kada batal nih wudu kita, selamat kita. Lebih sejahtera nang wudu dua Presiden nang kalima Presiden bahwa menyentuh zakar nang dimaksud daripada talak tadi itu tuh berlempik kada batal tadi itu. Nah, maksudnya bukan nang daging lawan daging tadi. Nah, kemudian yang keenam Presiden bahwasanya memberi faedah yang bahwasanya memindah ia akal seorang daripada satu ibadat ke satu ibadat, dan hadis seperti itu tiada memberi faedah satu karena menafikan asal. Artinya hadis yang dibaca akan sidin yang terakhir tadi itu artinya kada tapi faedah jelek, kada tapi pengaruh banyak toh. Nah, yang keempat apabila menyentuh zakar itu dengan tapak tangan batalkah wudunya, karena bahwasanya ia menyentuh dengan alat menyentuh jadi dengan alat kada batal. Yang kelima apabila menyentuh seorang akan dia dengan perut jarinya maka syak Malik padanya dan telah memutus dengan batal wudu oleh Ibnu Qasim, dan ialah yang sahih karena bahwasanya ia alat penyentuh pada Malik nih parut ini kalau zakar nih kayak ini nyentuhnya kan menyentuh itu kan kita anggapannya kayak ini kalau nih cuma kayak apa memang kayak ini ya sih dia menyentuh juga kah jumhur memadahkan batal juga menyentuh juga ngarannya. Yang keenam apabila menyentuh seorang dengan perut lengan pada Syafi'i tiada batal air sembahyang, karena bahwasanya bukan ia alat penyentuh pada galib, melainkan apabila mengakibatkan lezat sentuh itu maka batallah wudu pada mazhab Malik. Nih perut lengan nih lengan lu nih perut sentuhkan kayak ini ada batal karena kan dia menyentuh jari Imam Syafi'i. Tapi jari Ibnu Malik bilanya buyang-buyang kalau masa nyaman dia umpama juga adalah ada juga tuhat
ada paham juga kita ada aja tuh berarti Imam Malik menang kalau karena kayak itu oleh karena ulama tuh biasanya beda pun itu mesti muncul fatwa biar kalau kita itu aja batal juga jadi tuh kalau Imam Malik. Nah, yang ketujuhnya apabila sentuh dengan belakang tangan tiada batal wudhu pada Syafi'i, lihat masalah 311, dan tiada batal pada mazhab Malik melainkan bahwasanya didapati lazat dua. Nah kayak tadi ada batal di Syafi'i, tapi Imam Malik bilihnya kayak gini aja kanan tuh ya batal juga tuh Imam Malik. Biar ini ini lo mengisah nih lah. Ini faidahnya kenapa belum padakan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanbal itu pian mau bisa merangkum, pian masih merangkum, pian menjadi orang yang ahli mazhabul arba'ah. Nah ketika itu pian bisa memakai daripada salah satu daripada mazhab ini, karena habis khatam kitab ini alim pian tentang mazhabul arba'ah, melebihi daripada alimnya orang yang belajar tentang mazhabul arba'ah langsung. Ya. Jadi mungkin ada di isi buku lah, pian kumpulkan ini kalam Imam Malik, kalam Imam Hanbal, kalam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, pian susu. Nah ini Imam Malik masalah wudhu kayak ini kayak itu. Ya bab-babnya awal pian mah kita boleh ketika sudah belajar boleh pian memakai kita nang belajar ilmu agama nih. Nah boleh kita ikut mazhab ini, ikut mazhab ini. Cuman yang kada boleh itu taufik, mengambil keringanan daripada salah satu mazhab. Tapi bila mengambil menyeluruh boleh. Nah, dan kita di Indonesia ini langka orang yang ahli mazhab itu langka terhadap mazhab yang selain daripada Syafi'i. Nang ada ini nih dia seperti mazhab yang lain daripada Syafi'i, seolah-olah kayak Imam Ahmad bin Hanbal, kayak Malik. Cuma sebenarnya ini pada bermazhab. Yang saudara-saudara kita yang lain itu tuh tapi gaya ibadah mereka itu seolah-olah mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad Hanbal dan mazhab Imam Hanafi. Tapi sebenarnya mereka itu ada bermazhab dia. Nah di situ kita kalau masuk ibadah kita itu kepada mereka-mereka yang seperti mazhab kita. Seperti mereka tiada kunut, seperti mereka tiada batal wudu, karena di sini ada keterangannya ketika menyentuh zakat tadi. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada yang mengatakannya? Sambil makan juga. Mati ya? Matinya ya, cewek. Maksudnya mati ini.